Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astriana Febisari, SEMSI selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat Ibu Anissa Suyono, SSI, MM selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Siti Rahmi Aulia Aziz dengan NIM J3J 118084, merupakan mahasiswi manajemen agribisnis angkatan 55, Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sidang tugas akhir saya dengan judul Pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang terdapat 6 poin. Poin pertama yaitu Indonesia negara agraris, yang kedua yaitu sektor pertanian hortikultura, yang ketiga yaitu data perkembangan produksi paprika di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019, yang keempat yaitu data permintaan dan penawaran paprika pada tahun 2020 sebelum dan sesudah adanya COVID-19, yang kelima yaitu penurunan permintaan paprika pada kelompok tani Gede Harapan akibat dampak COVID-19, yang terakhir yaitu bisnis pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan fundamental dalam suatu negara. Karena tanpa adanya pertanian, maka manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu subsektor yang memberikan peran dalam mendukung kegiatan bisnis pertanian adalah tanaman hortikultura. Salah satu produk hortikultura yang berpotensi untuk dikembangkan adalah paprika. Paprika merupakan komoditas sayuran asing yang potensial yang dapat dikembangkan di Indonesia, serta bernilai ekonomis tinggi. Sesuai dengan data perkembangan produksi paprika di Indonesia, pada tahun 2007 sebesar 7.390 ton, pada tahun 2018 sebesar 18.151 ton, tahun 2019 sebesar 19.358 ton. Data ini menunjukkan bahwa produksi paprika di Indonesia terus mengalami peningkatan. Masalah yang dihadapi oleh kelompok tani Gede Harapan yaitu menurunnya permintaan produk paprika dikarenakan dampak dari COVID-19 sebesar 2.650 kg. Akibat adanya penurunan permintaan paprika pada kelompok tani Gede Harapan, maka dilakukan penanganan yang tepat dalam resiko penurunan permintaan pada kelompok tani Gede Harapan dengan cara menambah segmen pasar baru selama penjualan paprika dengan menjualnya kepada mitra pasar, di mana mereka sebagai pelanggan yang harus bekerja sama dengan kelompok tani Gede Harapan. Tujuan dari pengembangan segmen pasar ini untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan di tengah ancaman penurunan permintaan akibat adanya COVID-19. Dan sebagai salah satu pengendalian resiko penurunannya permintaan paprika yang menyebabkan menurunnya arus pendapatan pada kelompok tani Gede Harapan. Tujuan penulisan pada kajian pengembangan bisnis ini yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis berupa pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan melalui analisis SWOT. Yang kedua, menyusun kajian pengembangan bisnis berupa pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di kelompok tani Gede Harapan yang berlokasi di Kampung Tabrik, RW1 RW1 Desa Gekiprong, Kecamatan Gekiprong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan PKL dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 1 Februari hingga 30 April 2021. Data yang diperoleh untuk kajian pengembangan bisnis ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Untuk metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis SWOT, kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu keragaan perusahaan. Sejarah dan perkembangan perusahaan kelompok tani Gede Harapan adalah kelompok tani Gede Harapan merupakan salah satu kelompok tani yang bergerak pada usaha budidaya tanaman pangan hortikultura. Kelompok tani Gede Harapan bertempat di Kampung Tabrik, RW1 RW1 Desa Gekiprong, Kecamatan Gekiprong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kelompok tani Gede Harapan didirikan pada tahun 2007 oleh beberapa petani yang diketuai oleh Bapak Udin Suherlan. Pada awalnya, kelompok tani Gede Harapan hanya memiliki lahan seluas 4 hektar. Seiring berjalannya waktu, kelompok tani Gede Harapan dikukuhkan pada tanggal 15 Juli 2009 yang dikukuhkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur
dan sudah memiliki lahan seluas 8 hektar. Komunitas utama pada kelompok tani Gede Harapan yaitu paprika dan aneka cabai. Selanjutnya, kelompok tani Gede Harapan memiliki struktur organisasi yang sederhana. Struktur organisasi pada kelompok tani Gede Harapan terdiri dari ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara, seksi produksi, seksi pengolahan hasil, seksi pemasaran, dan anggota. Anggota kelompok tani yang lain bertugas untuk mengelola kebun di lapangan. Kelompok tani Gede Harapan juga memiliki 6 orang pekerja yang terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu tenaga kerja bagian kebun dalam, greenhouse, dan bagian kebun luar. Sumber daya yang dimiliki oleh kelompok tani Gede Harapan terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang terdapat pada kelompok tani Gede Harapan terdiri dari lahan, bangunan, mesin, alat transportasi, peralatan, serta perlengkapan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok tani Gede Harapan merupakan anggota dari kelompok tani 6 orang tenaga kerja dengan bagian masing-masing. Sumber daya keuangan merupakan kemampuan permodalan yang dimiliki oleh kelompok tani Gede Harapan dalam menjalankan bisnisnya berasal dari modal pribadi, pemilik kelompok tani, dan dari para investor. Unit bisnis pada kelompok tani Gede Harapan dimulai dari pengadaan input yang terdiri dari pengadaan benih, pengadaan bibit, pengadaan media tanam, pengadaan greenhouse, pengadaan pupuk dan pestisida, pengadaan mesin dan alat, lalu tenaga kerja. Untuk proses produksinya, yang dimulai dari persiapan benih, penyemaian benih, persiapan greenhouse, persiapan media tanam, proses budidaya paprika, perawatan panen pasca panen. Lalu untuk mekanisme pemasarannya, terdapat strategi pemasaran 4P dan bauran pemasaran atau marketing mix. Rumusan penentuan ide pengembangan bisnis ini diperoleh dengan metode analisis SWOT, yaitu strategi WO, di mana strategi WO ini merupakan strategi yang memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada pada kelompok tani Gede Harapan. Untuk kelemahan pada kelompok tani Gede Harapan yaitu yang pertama, belum optimalnya penyerapan produk paprika. Yang kedua, belum memiliki kontrak kerja yang tertulis. Yang ketiga, media promosi yang digunakan belum optimal. Untuk peluangnya yaitu yang pertama, mendapatkan bantuan perlengkapan dari pemerintah. Yang kedua, letak geografis yang mendukung untuk budidaya. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi pertanian. Yang keempat, terdapat teknologi penunjang pemasaran. Dari hasil analisis SWOT ini, terdapatlah permasalahan yaitu belum optimalnya penyerapan produk paprika oleh pasar sehingga menyebabkan oversupply pada produk paprika. Lalu terdapatlah ide pengembangan bisnis yaitu pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan. Perencanaan produk pada pengembangan bisnis ini adalah paprika yang akan dipasarkan dari kelompok tani Gede Harapan memiliki spesifikasi umum yang lolos quality control untuk dipasarkan. Adapun kriterianya yaitu memiliki bentuk yang normal, tipe buah blocky, memiliki warna yang cerah menarik 100% full color, tidak belang, segar, tidak layu dan tidak lembek, tidak ada scratch, berat antara 140 sampai 240 gram per buah, serta tidak terdapat cacat atau kerusakan pada buah. Sementara paprika yang tidak lolos quality control memiliki ciri-ciri warna belang yang diakibatkan efek virus mozaik, layu, lembek akibat efek sunburn, terdapat scratch pada buah karena hama cacat, busuk tangkai, cracking, retak, pecah, dan bentuk yang tidak blocky. Dalam melakukan pemasaran, perusahaan menggunakan strategi pemasaran dengan menetapkan segmentation, targeting, and positioning. Untuk segmentasi, terdapat segmentasi geografis wilayah yaitu wilayah Jabodetabek. Untuk segmentasi demografis, berdasarkan masyarakat menengah atas dan segmentasi psikografis untuk masyarakat yang menyukai sayuran. Lalu untuk targeting, mitra pasar seperti supermarket, toko sayuran modern, hotel, restoran-restoran, dan masyarakat kalangan menengah atas. Untuk positioning, paprika dengan kualitas baik yang telah lolos quality control sesuai dengan keinginan konsumen dan permintaan pasar. Selain menggunakan STP, perusahaan juga menggunakan bauran pemasaran. Adapun strategi bauran pemasaran tersebut yaitu untuk produk yaitu paprika hijau, paprika merah, kuning yang sudah lolos quality control. Untuk harga jual paprika hijau
yaitu 25.000 per kilogram, paprika merah 35.000 per kilogram, dan paprika kuning 38.000 per kilogram. Tentunya harga ini telah ditetapkan dari hasil diskusi dari kelompok tani Gede Harapan. Untuk price-nya, paprika pada kelompok tani Gede Harapan akan didistribusikan kepada mitra pasar di wilayah Jabodetabek. Dan untuk promosinya sendiri menggunakan personal selling dan direct selling, di mana mitra pasar dapat datang langsung ke kebun dengan pemberian sampel produk, lalu juga dapat melalui media sosial WhatsApp dan Instagram. Lalu yaitu ada perencanaan produksi. Untuk lokasi produksinya sendiri, lokasi produksi paprika pada pengembangan bisnis ini dilakukan di Kampung Tabrik, RT 1 RW 1, Desa Gebrong, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di kelompok tani Gede Harapan. Selanjutnya penjadwalan produksi paprika pada kelompok tani Gede Harapan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan yang direncanakan. Jadwal kegiatan produksi setelah adanya pengembangan bisnis ini adalah kegiatan sortasi, grade dan grading, pencucian paprika, pengeringan paprika, dan pendistribusian. Jadwal kegiatan panen harian pada kelompok tani Gede Harapan yaitu dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 8, yaitu kegiatannya adalah panen. Lalu pada pukul 8 sampai 8.30 yaitu penyortiran paprika. Dilanjut pada pukul 8.30 sampai pukul 9 yaitu grading paprika. Lalu pada pukul 9 sampai 9.15 yaitu penyucian paprika. Lalu dilanjut pada pukul 9.15 sampai pukul 10 pengeringan paprika. Lalu pada pukul 10 sampai 10.30 penimbangan paprika. Lalu pada pukul 10.30 sampai 10.45 yaitu pengawasan paprika. Lalu pada pukul 10 sampai 10.45 sampai 15.00 yaitu pendistribusian paprika. Lalu ada perencanaan produksi yaitu proses produksi dan pemasaran. Proses produksi dan pemasaran pada produksi paprika ini dimulai dari persiapan benih. Kegiatan ini merupakan awal pertama dalam proses produksi. Benih direndam dengan menggunakan air hangat. Perendaman ini bisa dilakukan dalam plastik atau wadah yang tertutup kedap air udara. Waktu perendaman benih dilakukan selama 1 hari 1 malam. Setelah persiapan benih, yaitu ada penyemaian benih. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembibitan diawali dengan persemaian. Tujuan dilakukan penyemaian yaitu untuk memperkuat dan memperkokoh bibit tanaman sayuran sebelum ditanam di lahan. Lalu yaitu kita persiapan greenhouse. Pada persiapan greenhouse ini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama pembuatan bedengan, yang kedua pemasangan mulsa, yang ketiga pemasangan kawat tali, yang keempat pemasangan tali tambang. Setelah persiapan greenhouse terdapat persiapan media tanam. Yang pertama pembakaran arang sekam, lalu sterilisasi arang sekam, lalu pengisian arang sekam ke dalam polybag, lalu sterilisasi sekam dalam polybag dengan air, dan sterilisasi dengan pestisida nabati atau asap cair. Lalu proses budidaya produksi paprika dimulai dari pindah tanam bibit paprika yang sudah disemai, kemudian dipindah tanam ke dalam polybag yang di greenhouse. Lalu dilakukan perlakuan pertama, yaitu dengan menyiram seluruh benih yang sudah dipindah tanam dengan air bersih yang tanpa nutrisi dengan menggunakan selang yang sudah tersambung ke dalam air bersih. Lalu yang ketiga yaitu pemupukan dengan AB mix. Lalu ada pengendalian hama dengan cara memberikan pestisida. Lalu ada penyulaman dilakukan dengan mengganti tanaman yang kurang bagus dengan tanaman sehat yang tersedia di rumah persemaian. Lalu ada perawatan. Perawatan ini dilakukan yaitu untuk membuang bunga nol, lalu dilakukan pencabangan, pelilitan, pembuangan tunas air, pewiwilan, dan seleksi buah. Lalu untuk panen sendiri, untuk panen perdana hijau dilakukan setelah 75 hari dari pindah tanam. Biasanya buah perdana dipanen dalam kondisi hijau dan disisakan 1 buah untuk dipanen warna. Lalu ada panen perdana buah warna. Panen perdana buah warna itu ada buah yang merah dan kuning bisa dilakukan pada usia tanaman 90 hari. Lalu ada seleksi buah kedua,
membuang buah yang muncul dan menyisakan 2 sampai 3 buah per satu kali periode bakal buah muncul. Lalu ada panen hijau kedua. Panen kedua hijau dilakukan setelah 140 hari dari pindah tanam. Lalu ada panen buah warna kedua. Panen perdana buah merah dan kuning bisa dilakukan pada usia tanam 140 hari. Lalu untuk pasca panennya, kegiatan pasca panen yang dilakukan oleh kelompok tani Gede Harapan yaitu sortasi dan grading. Kegiatan sortasi yaitu kegiatan untuk memilih paprika yang tidak lolos quality control. Setelah adanya kegiatan penyortiran dan grading, diadakannya kegiatan pencucian, pengeringan, penimbangan, pengemasan, dan pendistribusian. Lalu untuk pendistribusian dan mekanisme pembayarannya, paprika yang sudah ditimbang sesuai dengan pesanan dan dikemas, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer untuk disusun dengan rapih dan dimasukkan ke dalam kendaraan distribusi. Pendistribusian dilakukan oleh kelompok tani Gede Harapan kepada mitra pasar, tetapi ada juga mitra pasar yang mengambil sendiri ke lokasi perusahaan. Mekanisme pembayaran yang dilakukan ditentukan oleh pihak pertama yaitu kelompok tani Gede Harapan dengan proses pembayaran langsung setelah produk yang ditawarkan datang. Kemudian dilakukan pelunasan pembayaran melalui cash langsung atau bisa melalui transfer via ATM kepada kelompok tani Gede Harapan. Lalu ada peralatan dan perlengkapan bisnis yang menunjang produksi paprika pada kelompok tani Gede Harapan yaitu ada cangkul, mulsa, polybag, selang, drum, knapsack sprayer, kontainer ember plastik panen, timbangan digital, alat packing, lalu ada plastik wrapping. Perencanaan organisasi dan manajemen. Pada pengembangan bisnis ini, perencanaan organisasi dan manajemen masih sama strukturnya, tidak ada perubahan. Yang bertanggung jawab pada pengembangan bisnis ini adalah seksi produksi, seksi pemasaran, bendahara, dan tenaga kerja yang terampil di bidangnya. Lalu untuk perencanaan sumber daya manusia, tenaga kerja yang sudah dimiliki oleh kelompok tani Gede Harapan sudah memiliki keahlian yang unggul dalam kegiatan budidaya paprika. Penetapan gaji tenaga kerja pada kelompok tani Gede Harapan untuk laki-laki yaitu sebesar Rp45.000 per hari dan untuk perempuan sebesar Rp30.000 per hari. Perencanaan kolaborasi pada pengembangan bisnis ini yaitu perusahaan akan melakukan kolaborasi dengan penyedia benih paprika yang berasal dari distributor resmi, yaitu perusahaan Lisquan, sebagai perusahaan penyedia benih paprika yang unggul dan terjamin ketersediaannya. Selain itu, dalam hal penyedia pupuk cairan AB Mix, kelompok tani Gede Harapan bekerja sama dengan distributor pupuk cairan AB Mix yang berada di Bogor. Dalam memasarkan hasil produksi paprika, setelah pengembangan bisnis terjadi penambahan pada pemasaran paprika, yaitu bekerja sama dengan beberapa mitra pasar diantaranya Simple Fresh Organic, Original Hydroponic, CVAM ABC, Gromart, Kresna, dan Bintang 8. Sebelum melakukan kontrak kerjasama, calon mitra yang ingin membeli produk harus menghubungi kepada pihak HBC yaitu Hippocis Business Center yang didirikan oleh PPL, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Cianjur. Adapun untuk alur kolaborasi perusahaan dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana untuk calon mitra atau konsumen yang ingin membeli produk paprika pada kelompok tani Gede Harapan menghubungi pihak HBC, Hippocis Business Center. Kemudian, HBC menyiapkan surat dan proposal penawaran harga dan produk kepada calon mitra. Untuk harganya sudah ditentukan sendiri oleh kelompok tani Gede Harapan. Munculnya harga tersebut tentunya merupakan hasil diskusi oleh kelompok tani Gede Harapan. Kemudian harga tersebut ditawarkan kepada konsumen. Kemudian HBC membuat faktur penjualan kepada calon mitra dan membantu melakukan pencatatan transaksi. Untuk sistem kemitraannya adalah kelompok tani Gede Harapan melakukan jual beli produk dengan sistem kontrak harga. Untuk harga kontrak itu sendiri, perusahaan memperbaruinya per 6 bulan atau per 1 tahun tergantung kondisi di lapangan dan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk proses distribusi terdapat 2 macam, ada mitra yang mengambil langsung ke lokasi, ada juga mitra yang meminta produk paprikanya diantar ke lokasi mereka. Jika diantar ke lokasi mitra, tentu saja ada biaya antar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kelompok Tani Gede Harapan terus melakukan promosi melalui tim HBC, pihak Dinas Pertanian wilayah setempat, maupun melalui media sosial, agar
Hubungan bermitra berjalan dengan baik. Kelompok Tani Gede Harapan melakukan budidaya dengan baik agar produk yang dihasilkan merupakan produk unggulan. Begitu pula dari pihak mitra yang sendiri mengupayakan untuk melakukan pembayarannya tidak telat dari waktu yang telah disepakati di proposal, agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan. Lalu untuk perencanaan finansial, yang pertama, terdapat, umur bisnis pengalaman bisnis ini adalah 6 tahun berdasarkan umur ekonomis greenhouse. Lalu yang kedua ada modal yang digunakan adalah modal milik pribadi ketua kelompok tani, lalu komponen investasi yang digunakan secara keseluruhan memiliki perusahaan. Lalu harga jual produk dan harga beli bahan baku diasumsikan tidak mengalami perubahan. Lalu, harga induk produksi paprika berdasarkan harga yang berlaku pada saat kegiatan praktek kerja lapang. Lalu, metode penyusutan menggunakan metode garis lurus. Lalu, harga jual paprika untuk pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar sebesar 25.000 per kilogram untuk paprika hijau, 35 kilogram untuk paprika merah, 38.000 per kilogram untuk paprika kuning. Jumlah produk yang dijual sebesar 4.000 kilogram dalam 1 tahun. Untuk pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2000. Lalu ada biaya investasi. Biaya investasi merupakan biaya yang umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan dan pada saat tertentu untuk memperoleh manfaat beberapa tahun kemudian. Untuk biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum pengembangan bisnis sebesar Rp148.123.300 dan biaya investasi setelah pengembangan bisnis sebesar Rp152.523.300. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi dalam 1 tahun. Biaya tetap pada pengembangan bisnis ini, sebelum dan sesudah adanya pengembangan bisnis, tidak ada perubahan. Biaya tetap yang dikeluarkan sebesar Rp32.598.000. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya selaras dengan perkembangan produksi atau penjualan setiap tahun. Biaya variabel pada kelompok tani Gede Harapan sebelum pengembangan bisnis yaitu sebesar Rp15.375.000 dan biaya variabel sesudah pengembangan bisnis sebesar Rp15.423.500. Penerimaan adalah uang yang diterima atas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya operasional. Biaya penerimaan penjualan paprika sebelum pengembangan yaitu sebesar Rp44.300.000 dan pada penerimaan dari penjualan paprika setelah adanya pengembangan pasar yaitu sebesar Rp134.865.000. Adanya penambahan penerimaan setelah adanya pengembangan bisnis ini adalah dikarenakan pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan analisis finansial yang bertujuan untuk mengetahui untung atau tidaknya suatu bisnis. Proyeksi laba rugi sebelum perencanaan bisnis perusahaan memperoleh kerugian sebesar Rp3.895.000. Kerugian ini diakibatkan produk paprika yang tidak terserap dengan baik oleh pasar, dan sisa paprika dibiarkan begitu saja di dalam greenhouse. Sementara proyeksi laba rugi setelah diadakannya perencanaan bisnis perusahaan memperoleh laba sebesar Rp86.165.175. Analisis RC rasio dihitung untuk melihat keuntungan relatif atau tingkat pengembalian yang nantinya akan diperoleh pada usaha penjualan paprika. Analisis RC rasio sebelum pengembangan bisnis yaitu 0,92 dan setelah pengembangan bisnis yaitu 2,81. Berarti setiap satuan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar 2,81. Nilai RC rasio setelah diadakannya pengembangan bisnis meningkat sebesar 1,89. Lalu ada analisis parsial. Analisis anggaran parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi akibat-akibat yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam metode produksi atau organisasi. Setelah melakukan pengembangan bisnis, perusahaan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar Rp90.517.000. Tahapan pengembangan bisnis adalah proses yang dilakukan sebelum menjalankan efisien sesuai dengan yang telah direncanakan.
Adapun aktivitas pengembangan bisnis ini adalah yang pertama yaitu identifikasi usaha, yang kedua survei dan perencanaan pasar, yang ketiga perencanaan tenaga kerja, yang keempat perencanaan finansial, yang keempat pembelian peralatan, yang kelima pelaksanaan produksi, yang keenam penjualan, yang ketujuh evaluasi kegiatan dengan total waktu sebesar 45 hari. Lalu di sini terdapat grafik perencanaan atau predence graph dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan hasil analisis CPM, lama estimasi yang dibutuhkan untuk melakukan seluruh kegiatan pada tahapan pengembangan bisnis ini adalah 42 hari. Waktu tersebut lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang telah direncanakan yaitu 45 hari. Kesimpulan, ide pengembangan bisnis pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan diperoleh dari hasil analisis faktor internal dan eksternal perusahaan berupa kelemahan dan peluang pada perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada pada perusahaan. Berdasarkan hasil analisis aspek non-finansial, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Ide pengembangan bisnis ini katakan layak sehingga dapat dijalankan berdasarkan hasil analisis finansial yang telah dilakukan dengan perhitungan laba rugi. Ide pengembangan bisnis pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan ini layak untuk dijalankan. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan SC rasio yang meningkat sebesar 1,89 sehingga memperoleh SC rasio sebesar 2,81 setelah diadakannya pengembangan bisnis. Hasil dari pengembangan bisnis ini mampu menambah keuntungan tambahan perusahaan yang dihitung melalui analisis parsial sebesar Rp90.517.000. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat diberikan kepada kelompok tani Gede Harapan yaitu yang pertama, perusahaan dapat merealisasikan rencana pengembangan bisnis karena secara aspek non-finansial dan finansial layak untuk dijalankan sehingga dapat meningkatkan perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan diharapkan lebih memperhatikan hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan menjaga kualitas paprika agar terciptanya loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan harus dilakukan secara baik dan disiplin agar paprika yang dihasilkan dapat terjaga kualitas dan kuantitasnya. Sekian pemaparan sidang akhir tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.